Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Kanthi tansah ngaturaken puja miwah puji syukur kunjuk ngarsa Gusti ingkang Maha Luhur Allah Azza wa Jalla lan ugi asesanti ing lair angudi kardi jroning batin angesti Gusti aja lali sumber munda aber lali sumber ketiwasan lali sejarah tundone bubrah. Katur miyanipun Ustadz Muhammad Qasim Muhajir LC Hafidullah ingkang tukin hormatan Rokomas Didik saing sinar mulya ingkang pinarak jajar kalian Ustadz Muhammad Qasim ingkang tukin hormatan Ustadz Umair Suharlan S.E. Hafidullah ingkang nembe badhe mlebet wonten ing gedung menika ingkang mugi-mugi dipun rahmati Allah. Para sesepuh bini sepuh saking ngaglik saking pundi kemawon ingkang tukin hormatan lan kadang utawi rencangipun Mas Hardadi saking pengaosan pundi kemawon ingkang mugi-mugi tansah pun rahmati Gusti Allah. Ingkang pungkasan sagung para jamaah sedaya kakung putri ingkang mugi-mugi tansah pikantuk hidayah lan mahfirahipun Allah. Murwakani atur monggo kita tansah ngaturaken puja miwah puji syukur kunjuk ngarsa dalem Allah Azza wa Jalla ingkang sampun paring kanikmatan agung dumateng kula panjenengan saperangan alit kula lan panjenengan saged kempal wonten ing balai prajurit Makutha Rama menika kanthi boten manggih pambeng lan rupidos tunggal menapa-menapa. Sholawat salam mugi tansah kunjuk dumateng panutan kula panjenengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para sahabatipun, garwa garwanipun, putra wayahipun lan mugi-mugi kula panjenengan saged tansah nderekaken sunahipun, satemah nderekaken sunah menika saged bagya mulya ngantos dumugi akhiratipun lan benjang pikantuk syafaatipun. Para jamaah walimatun ni'rah ingkang mugi tansah dipun paringi rahmatipun Allah. Sowan kula ing mriki mboten sareng mboten piyambakan, kula sareng kalian IO 88 organizer ingkang sowan ing kalenggan menika lan ugi sinar mulya abadi kagunganipun Mas Didi ingkang nderekaken mboten kathah sumpen portra video shooting ingkang makarya sareng kalian Bu Suma ingkang nderek nyengguyung acara menika kepareng ngestoaken dawuhipun Rokomas Hardadi dalah penyanipun Ibu Diah Kristanti ingkang lenggahipun saing ngaglik Arga Mulya Salatiga ingkang badhe ngadani walimah tumrap trinipun kinasih Mbak Dita Aluf Mausali putra mbajengipun
ingkang sampun kaijabaken kalian Mas Randika Dwi Wardana setunggalipun Bapak Guru saking SDI Ting Solo 3 mriki, putranipun Bapak Sutadi Mtala Ibu saking Awen Sidomukti Solo 3. Pangadibusana ingkang ngadibusana saking Klaras Asri sampun samekta gati sawegiing diri enggal badhe miwiti acara menika. Pramila katur sedaya ingkang nindakaken acara menika, kula nyuwun kanthi andhap asoring manah badhe maosaken menggah reroncen acara saantawis ing titiwanci menika. Ingkang sepisan purnanipun kula mbuka kirang langkung tabuh setengah sedasa langkung gangsal menit pengantin mangke badhe lumebet wonten ing sasana paregian badhe wonten upacara pasrah lan panampi ingkang badhe masrahaken Bapak Susianto ingkang badhe nampi penyanipun Bapak Zuwono. Purnanipun pengantin pinarak badhe wonten waosan ayat suci Al-Qur'an mangke ingkang badhe maos putranipun Kang Mas Hardadi sekalian ingkang nomor 3 ingkang mondok wonten ing Alirsat Tengaran kelas 7 MTV penyanipun Nak Mas Muhammad Zidan Arya Pratama. Sasampunipun Zidan kerampungaken waosan Al-Qur'anipun badhe wonten atur pambagi raharja ingkang badhe ngasta penyanipun Ustadz Muhammad Qasim Muhajir LC Hafidullah. Purnanipun Ustadz Muhammad Qasim Muhajir mangke gangsal menit badhe wonten tayangan video ijab kabulipun pengantin kala wingi wonten dalemipun Kang Mas Hardadi sekalian. Sasampunipun gangsal menit tausiah badhe kaadanan ingkang sakmenika ngasta mudir wonten ing Alirsat Tengaran penyanipun Ustadz Umair Suharlan LC Hafidullah. Mekaten menggah rantamipun acara pramila kabuka kalian wasan bismillahirrahmanirrahim. Pengantin sekalian badhe enggal mubet wonten ing sasana walimah menika katur Bapak Susianto kasuwun nglarapaken Mas Dika lan ugi Ummu Konita kalian Ummu Rahma kasuwun nata badhe lumarapipun pengantin putri. Sedaya wanci kaaturaken panjenenganipun kasumanggahaken. Alhamdulillahirabbil alamin Bapak Susianto ingkang nganti Bagus Randika Dwi Wardana sampun samekta ing titiwanci menika Bapak Zuwono ingkang jinajaran Bapak Hardadi, Bapak Suyadi Sastro Swiknya dalah Bapak Kartono siaga badhe nampi pangandikan. Katur Bapak Susianto sasana pamasraing pangantin kasumanggahaken. Nuwun. Matur kuning panuwun dumateng pandhara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri bawadin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Lumintuning puja stawa saking ngeso Gusti ingkang amisi sorat pramundita. Amba pardaya pangariba ingkang lumuntur saha lumintiring jawangga kula lan panjenengan sedaya waradin sagung dumadi. Para pepunden ingkang sadoho pinundi-pundi, para sesepuh bini sepuh haji sepuh kasepuhan ingkang tansah tawajuh dumateng samudayaning pepacuh, para alim ulama ingkang hanyanding kitab suci wahyuning ilahi, ingkang dados pawukaran ingkang gesang, ingkang keta tingga-tengga dawuh-dawuhipun sumarambah dumateng para rawuh kakung semawana putri ingkang dahat kinumatan. Amit pasang kaliman tapi tinepeno ing tulak sari saha sarusiku linepatno saking kathahing bebenduduin panyendu. Awit paripeksa kula hangadeg cecek wonten ngajeng panjenengan sedaya. Inggih namung awrat angemban dawuh pun ingkang hamengku gati nuninggih Bapa Sutadi dalah Garawa kinanara dapur juru pasrah. Ananging saderengipun sumangga kula dherekaken maneka ing pepodo dalem Allah wasjala ingkang sampun paring kathah-kathah kanikmatan dumateng kula lan panjenengan sedaya saengga mboten saged karinci
kapetang setunggal mboko setunggal. Mboten katalumpen selawat sarta salam kita unjukaken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun wonten ing akhir zaman. Allahumma amin. Linambaran kanthi sedya mulya wosing gati Bapa Sutadi dalah garwa kinen amasrahaken pun putra-putranipun kakung ingkang sampun kaijabaken kala wingi. Nun inggih anak Mas Randika Dwi Wardana kanthi panyuwunipun kaenggal-enggalaken kalenggahaken wonten ing Dampar Sasana Rinenggo. Ingkang angka kalih nun inggih Bapa Sutadi dalah garwa kirim salam taklim dumateng Bapa Wadadi dalah garwa kanthi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Purwa madya wusana mboten kathah ingkang kawula aturaken, mbok bilih wonten cewete ngatur jangaling basa kawula nyuwun gunging samudra pangaksama wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun katur Bapak Susianto. Salajengipun Roko Mas Hardadi sekalian badhe atur waloyan panampi lumantar penyanipun Bapak Zuwono. Kunjuk penyanipun sasana kaaturaken. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Mahardikaning tias ring kamardikan nugroho miwah sih wilasaning Gusti ingkang maha wigan. Mugi karahayon kawilujengan katentreman kabejan saha kamulyan tansah tumedhak saha tumanduk kajiwa kasarira wonten jiwangga panjenengan dalasan kula waradin sagung dumadi. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, ibu nyai ingkang tuhu tansah kula takzimaken. Para sepuh pinispuh, aji sepuh, minggahipun kasepuhan. Ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur, pantes tinulat tinulodo. Punapa ingkang dados lampah tindakipun ingkang pantes sinungkeman. Wabil khusus kunjuk ngarsanipun Bapa Sutadi sekalian dalah pangombyong ingkang tansah winantu ing suka basuki. Para rawuh kagung sumana putri ingkang pantes lamunta sinudarsana boten katalumpen. Para kadang muda werda taruna ingkang satuhu luhur ing dharma. Murwakani atur sumangga panjenengan tansah kula dherekaken hamanangku puja hastawa puji hastuti wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih keranten ageng rahmat taufik hidayah saha inayahipun katitik wonten ing rikalenggan punika panjenengan dalasan kula tasih kepareng kembal manunggal silaturahim ijabatu dakwah wonten sasana wirunggan ingkang mubarok menika.
Sholawat kairing salam mugi tansah kaluberno dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pinangka uswatun hasanah ingkang sampun nuntun dumateng kula lan panjenengan dumateng agami lan margi panggesangan ingkang leres. Mratopo awit saking keparengipun Bapa Hardadi dalah Ibu Diah Kristanti kinen kawula hanampi punapa ingkang dados atur pangandikan saking Cundaka Duta Saraya saking panjenenganipun Bapa Sutadi noninggih Rokomas Susianto. Hingga ngongkos pisan panjenenganipun Bapa Sutadi dalah Ibu ngaturaken salam taklim mugi kunjuk wonten ngarsanipun Bapa Hardadi dalah Ibu Kristanti kanthi asta kekalih ugi kanthi syukur birawaning penggalih kawula tampi kawula aturaken panjenenganipun kanthi asanati Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene ingkang angka kalih Rokomas Susianto pinangka Cundaka saking panjenenganipun Bapa Sutadi sekalian hamasrahaken risang pinanganten jalu ingkang asesilih Mas Bagus Randika Dwiwardana estu enggal-enggal badhe kapanggihna miturut agami ingkang sinengger non inggih agami Islam. Ingkang angka 3 mbok pilih Bapa Susianto matur risang pinanganten jalu samangkih menawi cumondhok wonten ing ngaglik kagula wenrah kanthi sae Bapa Hardadi lumantar kula mboten badhe tida-tida mbang cindhi mbang siladen putra pinanganten kekalih badhe karengkuh kados putra pribadi. Dene kerawuhan panjenengan hanjalari suka ing bingahing penggalih ing pangajab panjenengan dalah sapangombyong kersa hangestreni pahargyan punika ngantos paripurnaning gati. Mekaten ingkang saged kula aturaken katang tumpangsuh anggen kawula matur kirang trapsila anggen kawula ananta basa nyuwun lumunturing sih samodra ing pangaksama ing wusana jazakumullah khairan katsiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sembah nuwun katur Bapak Yuwono lan Bapak Susianto kalajengaken jawat asta lan inti panci menika kadang kula kinasih Ayub Sarjono saing IO 88 badhe mandu badhe ngaturi lenggahipun penganten Bapa Hardadi dalah Bapa Sutadi. Inggih menika katur kadang-kadang kasumanggaken katur miyanipun Bapak Suyati Sastro Swiknyo kalian panjenenganipun Bapa Kartono kasuwun monggo nganti putra penganten kakung menika kalenggaken Bapa Sutadi kasuwun nderekaken badhe tindakipun penganten menika. Terus nyuwun dhateng ngarsanipun Allah menika Randika Dwiwardana setunggalipun Pak Guru ingkang wonten ing SDIT Tito Solo 3 ingkang sampun ijab kabul kalian Mbak Dita Aluf Mausali putranipun Rokomas Hardadi sekalian ingkang kagungan D9 Singkong Keju ingkang putranipun Mbak Dita IT ingkang prigel wonten ing Pondok Islam Putri Alirsat Tengaran. Sampun pinara ketiganipun Bapa kekalih Mas Randika katur Bapa Suyati dalah kadang-kadang sedaya kasuwun kuntur wonten ing papan lenggahipun
piyambak-piyambak amargi badhe kalajengaken tumapipun acara. Kita tenggo pinaraipun sesepuh kekalih. Lan mangga kita enggal nglajengaken acara badhe wonten waosan ayat suci Al-Qur'an. Amargi putranipun Roko Mas Hardadi kalian Ibu Diah Kristanti menika tiga ingkang wuragil kakung asmanipun Muhammad Zidan Arya Pratama. Kelas 7 wonten ing Al-Irsyad badhe maosaken Al-Qur'an wonten ing kalenggan menika. Untuk Ananda Muhammad Zidan Arya Pratama, waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa idza antum bashar basharun tantashirun. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Inna fi zalika laayatil lil alimin. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahari wa batigaukum min fadlih. Inna fi zalika laayatil liqaumin yasma'un. Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samaa'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Inna fi zalika laayatil liqaumin ya'qilun. Wa min ayatihi an taqumas samaa'u wal ardu bi amrih. Thumma iza da'akum da'watam minal arzi iza antum tahrujun. Syukran, hadza minni, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Ananda Muhammad Zidan Arya Pratama, putra nomor 3 saing Roko Mas Hardadi sekalian, ingkang amargi kula asring pinanggih piyambakipun Zidan, cita-citanipun ingkang luhur, kepingin dados manungsa ingkang hafal Al-Qur'an. Mugi-mugi cita-cita menika kasembadan. Untuk selanjutnya, acara yang
Kelima adalah Bapak dan Ibu Hardadi akan mengucapkan selamat datang kepada tamu sekalian ingkang badhe kasuwun ngaturaken ingkang kala wingi sampun tausiah wonten dalem rikala ijab kabul panjenenganipun Ustadz Abu Zakaria Muhammad Qasim Muhajir LC ingkang kepareng badhe ngaturaken atur pambagierjo. Untuk ini kepada Ustadz Muhammad Qasim Muhajir LC Habibullah, waktu dan tempat disilakan. Bapak Hardadi, Mas Randika, Pak Sutadi, Ibu Kristanti, Mbak Dita, adalah Ibu Juminah, mohon berdiri dari tempat duduk walaupun berada di depan tempat duduk. Kemampuan kasumanggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh addal amanah wa ballaghar risalata wa nasahal ummah wa jahada fillahi ta'ala haqqa jihadihi hatta atahul yakin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa habibikal Mustafa Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak, ibu-ibu, segenap undangan walimatul urus yang dirahmati Allah Rabbil Izzah. Alhamdulillah, kalimat syukur hamdalah tadi senantiasa menghiasi bibir kita, membasahi lidah kita. Setiap kali di antara kita masih merasakan dan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah dan terlimpah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Sehingga di pagi hari menjelang siang yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama menghadiri undangan Sahibul Hajah keluarga besar Bapak Hardadi dan Ibu Diah Kristanti, dua pasangan suami istri yang pada pagi menjelang siang ini ikut berbahagia karena mereka berdua dengan izin Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat kemarin di tanggal 5 Rajab 1441 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 28 Februari 2020, Bapak Hardadi telah menikahkan putri tercinta beliau, Ananda Dita Aluf Mausali, yang telah diijab kabulkan kemarin dengan pasangan hidupnya Mas Randika Dwi Wardana, putra dari Bapak Sutadi dan Ibu Juminah. Berbahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena prosesi ijab kabul kemarin berlangsung dengan khidmat, dengan baik dan lancar. Itu semua tak lepas dari kehendak dari Allah Rabbil Izzah yang telah berkenan memberikan taufik, inayah dan pertolongan kepada kita semua. Hadirin wal hadirat, segenap undangan walimatul urus yang dirahmati Allah Rabbil Izzah. Keluarga besar dari Bapak Hardadi dan Ibu Diah Kristanti mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran undangan yang di pagi hari ini telah berkenan hadir, memberikan doa untuk mempelai berdua yang telah sah menjadi pasangan suami istri. Keluarga besar dari Bapak Hardadi dan Ibu Diah Kristanti tentu memiliki harapan yang besar, ingin mewujudkan
sebuah harapan yang memang menjadi harapan kita bersama. Memiliki rumah tangga dan keluarga yang dinaungi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Sehingga beliau kemarin harus melepaskan putri tercintanya. Putri yang insya Allah mereka berdua, Bapak Hardadi dan Ibu Diah Kristanti, yang insya Allah telah berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin mendidik putri tercintanya, Ananda Dita Aluf Mausali, untuk menjadi seorang anak dan putri yang baik dan salihah. Dan mereka berdua insya Allah Ta'ala telah berusaha, tentu dengan istikharah kepada Allah Rabbil Izzah, memohon kepada Allah Rabbil Izzah untuk dipertemukan dengan pasangan hidupnya, seorang suami, seorang imam yang kelak bisa membimbing pasangan hidupnya menjadi pasangan yang kelak mendapatkan ridha Allah dan kedua orang tuanya fid dunya wal akhirah. Keluarga besar Bapak Hardadi dan Ibu Diah Kristanti sangat merasa belum ada kesempurnaan yang mereka miliki untuk menjadi pasangan hidup yang baik. Tapi kami yakin mereka berdua telah memohon kepada Allah, bersimpuh di hadapan Allah Rabbil Izzah, agar Allah berkenan membimbing mereka berdua dan mempelai berdua untuk bisa mengarungi kehidupan di muka bumi ini yang sementara ini dalam kehidupan yang baik, dalam bimbingan hidayah dan taufik Allah Rabbil Izzah. Keluarga besar Bapak Hardadi dan Ibu Diah Kristanti ingin menitipkan putri tercintanya kepada keluarga besar Bapak Sutadi dan Ibu Juminah. Keluarga besar Bapak Hardadi dan Ibu Diah Kristanti menyadari putri tercintanya bukanlah sosok seorang bidadari yang dengan segala kesempurnaannya. Sehingga harapan kami mewakili keluarga besar Bapak Hardadi dan Ibu Diah Kristanti, mudah-mudahan keluarga besar dari Bapak Sutadi dan Ibu Juminah bisa menerima putri beliau dengan sebaik-baiknya dan berkenan untuk selalu mengingatkan, mengarahkan, membimbing dan merangkul mereka berdua pasangan suami istri untuk selalu diingatkan menjadi pasangan yang soleh dan solehah hingga ajal menjemputnya. Dan harapan terbesar yang kita semua harapkan adalah tatkala kelak kita bangkit di hari kiamat, wabil khusus keluarga besar Bapak Hardadi Ibu Diah Kristanti dan keluarga besar Bapak Sutadi Ibu Juminah menjadi bagian dari kaum muslimin dan muslimat yang diperkenankan oleh Allah berkumpul kelak di surganya dalam kondisi iman dan takwa. Allahumma amin. Sebagai wujud pengejuantahan implementasi dari pesan Allah dan janji Allah di ayat ke-21 surat At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Dan orang-orang yang beriman yang mereka diikuti pula oleh anak keturunannya, keimanan yang mereka miliki dan yang mereka ajarkan, Allah janjikan dengan firman-Nya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami kumpulkan mereka orang-orang yang beriman beserta keluarganya, anak cucu dan keturunannya di surga kami, dan kami tidak akan mengurangi pahala mereka sedikit pun. Inilah tujuan mulia setiap orang di antara kita, wabil khusus keluarga besar Bapak Hardadi dan Ibu Diah Kristanti dan keluarga besar Bapak Sutadi dan Ibu Juminah. Pada akhirnya kami mewakili keluarga besar Bapak Hardadi dan Ibu Diah Kristanti memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada segenap undangan walimatul urus, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Rabbul Izzah, atas segala kekurangan dan kekhilafan baik dalam penyambutan, penyajian dan penyampaian. Hanya kepada Allah kami mohon ampunan dan maghfirahnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semua dan dosa keluarga besar Bapak Hardadi dan Ibu Diah Kristanti dan keluarga besar Bapak Sutadi dan Ibu Juminah. Kami berharap mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Rabbil Izzah hamba-hambanya yang layak sebagai penghuni surganya. Kami berharap sudi kiranya undangan hadirin wal hadirat tidak pernah bosan mendoakan keluarga besar Bapak Hardadi dan Ibu Diah Kristanti dan keluarga besar Bapak Sutadi dan Ibu Juminah, wabil khusus kedua mempelai
Ananda yang berbahagia Randika Dwi Wardana dan Ananda Dita Aluf Mausali. Mudah-mudahan mereka berdua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pasangan yang mendapat naungan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan mudah-mudahan mempelai berdua ketika Allah berkenan, berkehendak memberikan rezeki berupa seorang anak, semoga anaknya jadi anak yang soleh dan solehah fid dunya wal akhirah. Dan harapan kami, keluarga besar Bapak Adadi khususnya dan Bapak Sutadi, mudah-mudahan mempelai berdua tidak melupakan baktinya kepada kedua orang tua mereka. Dan saya tidak lupa ikut mendoakan kembali mempelai berdua, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada mempelai berdua, menaungi hidup mereka berdua dengan keberkahan pula fid dunya wal akhirah, dan semoga Allah Rabbul Izzah menaungi mempelai berdua fid dunya wal akhirah dan dikumpulkan dengan kebaikan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian sambutan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan, wabil khusus dalam hal penyambutan, penyajian dan penyampaiannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita dengar tausiah yang akan disampaikan oleh Mudir Al-Irsyad Tenggaran Kabupaten Semarang, Ustadz Umair Suharlan RC Hafidullah. Kepada beliau, waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulu Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Hadirin yang Allah muliakan, tamu undangan. Sebelumnya saya mohon maaf tidak bisa menyampaikan materi dengan bahasa Jawa. Karena memang saya belum mampu berbahasa Jawa, walaupun saya hidup di Jawa sudah lama, dari tahun 93. Namun memang belum ditakdirkan untuk bisa berbahasa Jawa. Semoga bisa dimaklumi. Dan pada pertemuan ini, dalam undangan walimah ini, saya hendak menyampaikan beberapa nasihat, tentunya untuk pribadi saya dan juga untuk hadirin, wabil khusus untuk Mas Dika dan Mbak Dita. Nasihat yang harus selalu dipegang oleh siapapun yang sudah berumah tangga. Yang paling pertama kepada Mas Dika dan Mbak Dita, bahwa hari ini akan menjadi satu di antara hari-hari yang paling bersejarah dalam kehidupan kalian berdua. Dan kalian sudah menjadi pasangan suami istri yang darinya kelak akan lahir anak-anak yang saleh dan salehah. Dengan demikian,
kalian berdua akan menjadi seorang bapak dan seorang ibu, lalu kemudian akan menjadi seorang kakek dan nenek, insyaallah ta'ala. Rentang perjalanan hidup manusia yang begitu panjang sesungguhnya sangat singkat. Begitu pula lika-liku dan pernak-pernik kerumitan hidup sesungguhnya tidaklah sederhana. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk beribadah. Dan macam-macam beribadah sangatlah banyak. Termasuk di antaranya adalah menjalin hubungan yang suci dalam tali pernikahan. Maka sudah sepantasnya ijab qabul, adanya wali dan 2 orang saksi, termasuk hadirnya kami di undangan walimah ini adalah menjadi bentuk ibadah yang besar yang tidak luput dari keharusan untuk sesuai dengan syariat Islam, syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka nasihat khusus saya untuk Mas Dika, saya sampaikan bahwa tentunya Mbak Dita Mas nikahi karena 4 alasan. Secara umum wanita memang dinikahi karena 4 sebab. Nabi SAW bersabda, tunkahul mar'a li arba. Perempuan dinikahi karena 4 alasan. Dimaliha, karena hartanya. Wali hasabiha, karena nasab keturunannya. Wajamaliha, karena kecantikannya. Walidiniha, dan karena agamanya. Saya yakin Mas Dika memilih Mbak Dita karena 4 hal ini. Insya Allah semuanya ada pada Mbak Dita. Maka ambillah Mbak Dita sebagai istri, sekaligus sebagai amanah yang kelak Mas Dika dituntut bertanggung jawab atasnya. Dengan Mbak Dita dan bersamanya Mas Dika harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam suka dan duka. Gaulilah dengan cara yang baik sesuai dengan yang diharuskan menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Terimalah Mbak Dita sepenuh hati kelebihan dan kekurangannya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan demikian. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, maka seandainya kalian membenci mereka, bisa jadi di antara yang dibenci itu ada yang kalian sukai. Dan ingatlah wasiat Nabi SAW ketika Nabi bersabda, istausu bin nisa'i khaira, pergaulah istri-istri kalian dengan cara yang baik. Fa innahunna awanun indakum, karena sesungguhnya mereka adalah mitra hidup kalian. Mbak Dika, Mas Dika, maaf, perlakuan Anda terhadap Mbak Dita adalah cermin kadar keimanan Anda. Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya memberikan wasiat, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim, dan sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang paling baik mempergauli istri-istri mereka. Mas Dika, sebagai laki-laki, Anda adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki adalah pemimpin bagi wanita disebabkan Allah telah melebihkan yang satu dari yang lain, dan disebabkan para lelaki yang memberi nafkah dengan hartanya. Maka saya katakan kepada Mas Dika, agar dapat memimpin rumah tangga, penuhilah syarat-syaratnya. Berupa kemampuan untuk menafkahi, mengajari dan mengayomi. Raihlah kewibawaan agar istri patuh di bawah kepemimpinan Anda. Jadilah suami yang bertanggung jawab, arif dan lemah lembut,
sehingga nanti Mbak Dita merasa hangat dan tentram di sisi Anda. Berusahalah sekuat tenaga menjadi teladan yang baik baginya, sehingga ia bangga bersuamikan Anda. Ya, inilah saatnya untuk membuktikan bahwa Anda laki-laki sejati. Anda laki-laki yang bukan lahirnya saja, luar dalam harus laki-laki. Ini nasihat untuk Mas Dika. Terkhusus kepada Mbak Dita, saya nasihatkan kepada Anda sabda Nabi SAW dan juga kepada Pak Hardadi. Saya pamit duduk nggih. Nasihat khusus Pak Hardadi dan juga Mbak Dita. Nabi SAW bersabda, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Jika kalian didatangi oleh seorang lelaki yang kalian suka unsur agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia dengan putri. Maka saya sangat yakin bahwa Mas Dika datang dan diterima oleh keluarga, oleh Pak Hardadi dan juga oleh Mbak Dita karena agama dan akhlaknya, bukan karena yang lain. Maka hendaknya Mbak Dita luruskan pula niat. Sambutlah Mas Dika sebagai suami sekaligus sebagai pemimpin. Jadikan perkawinan sebagai wasilah ibadah, yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar pegang sabda Nabi SAW, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya aku boleh memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesamanya, maka aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suami. Oleh karena itu sekali lagi saya nasihatkan kepada Mbak Dita, terima dan sambutlah Mas Dika dengan sepenuh cinta dan ketaatan. Layanilah dia dengan kehangatan. Manjakanlah ia dengan kelincahan dan kecerdasan. Bantulah ia dengan kesabaran dan doa. Hiburlah ia dengan nasihat-nasihat. Bangkitkanlah ia dengan keceriaan dan kelembutan. Tutuplah kekurangan dengan mulianya akhlakmu. Ketika Mbak Dita telah melakukan itu semua, tak ada gelar yang paling berhak untuk disandangkan kepada Anda selain al-mar'atu as-salihah. Karena gelar mar'atu salihah bagi seorang wanita adalah gelar yang paling baik. Kata Nabi SAW, "Ad-dunya mata'." Dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Tentunya itulah satu kebahagiaan hakiki dan bukan khayali yang diidam-idamkan oleh setiap wanita. Wanita yang beriman kepada Allah pasti mengharapkan gelar sebagai wanita salihah. Maka bersyukurlah ketika Mbak Dita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas yang baik sebagai seorang istri dan nantinya sebagai seorang ibu. Nabi SAW telah menjanjikan banyak hal bagi wanita salihah. Termasuk di antaranya sabda beliau, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha, qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti." Apabila seorang perempuan melaksanakan kewajiban salat 5 waktunya, puasa bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan dia selalu siap untuk mentaati suaminya, tentunya pada perkara-perkara yang tidak mengandung kemaksiatan terhadap Allah, maka akan dikatakan pada wanita itu, "Masuklah engkau ke dalam surga."
dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Subhanallah. Maka kembali saya wasiatkan kepada Mas Dika dan Mbak Dika, melalui rangkaian ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang mulia, kami semua yang hadir di sini mengantarkan kalian berdua memasuki gerbang kehidupan yang baru. Bersiap-siap meninggalkan ruang tunggu dan mengakhiri masa penantian kalian yang lama. Kami semua hanya dapat mengantar kalian hingga di dermaga untuk selanjutnya. Bahtera rumah tangga kalian akan mengarungi samudra kehidupan yang tentunya tidak sepi dari ombak, bahkan mungkin badai. Oleh karena itu wasiat untuk kalian berdua, jangan tinggalkan jalan ketakwaan. Karena hanya dengan ketakwaan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita segala sesuatu, segala solusi dari problem kehidupan. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan dia jalan keluar, solusi dari problem hidupnya. Karena urusan rumah tangga tidaklah sedikit. Permasalahan polemik rumah tangga tidaklah sedikit dan tidaklah mudah. Dua kepala yang isinya berbeda, dua dada yang rasanya pun berbeda, harus disatukan. Tentu di sini ego bermain. Kalau tidak ada ketakwaan pada masing-masing Anda, pada Mas Dika dan Mbak Dita, maka rumah tangga bisa saja menjadi kapal pecah. Maka jangan tinggalkan jalan ketakwaan, karena dengan ketakwaan Allah akan memberikan jalan keluar dari problem kehidupan. Bahkan bonus yang Allah akan berikan adalah rezeki akan Allah berikan dari jalan yang tidak pernah kita duga. Dan Allah juga menjanjikan di dalam surat yang sama, yaitu surat Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusan-urusannya lebih mudah. Subhanallah. Maka bersyukurlah kalian berdua akan nikmat ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua separuh dari agama ini. Allah telah mengaruniakan kesempatan untuk menjalankan syariat yang mulia, yaitu menikah dengan lafaz qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Akad ini adalah bukan akad yang tipis, tapi akad yang tebal. Allah firmankan, walaqad akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Mereka kaum perempuan telah mengambil dari kalian wahai kaum lelaki perjanjian yang sangat tebal. Jangan sepelekan. Maka untuk kalimat yang terakhir saya sampaikan kepada para orang tua. Tentunya dalam berumah tangga tidak luput dari permasalahan-permasalahan. Maka terimalah masing-masing dari mereka sebagai tambahan anak. Ibu Juminah dan Pak Sutari, tadi menerima Mbak Dita sebagai anak. Bapak Hardadi dan Bu Dia menerima Mas Dika pun juga sebagai anak. Maklumi kekurangan-kekurangan mereka karena memang mereka masih muda. Berapa usianya Mas Dika? 28, 26, Masya Allah. Mbak Dita berapa Pak? 23, masih sangat muda. Masih sangat muda, Masya Allah. Bimbinglah mereka, karena inilah saatnya mereka memasuki kehidupan yang sesungguhnya. Dulu masih kehidupan yang penuh dengan permainan. Berangkat ke sana, berangkat ke sini sendirian itu tidak ada masalah. Sekarang mau berangkat ke sana, mau berangkat ke sini sudah ada buntut. Buntutnya baru satu Mas Dika. Insya Allah dalam waktu dekat ada banyak buntut di belakangnya. Wajar sebagaimana seorang bayi yang sedang belajar berdiri dan berjalan tentu pernah yang namanya mengalami jatuh. Namun harus bangkit dan mencoba kembali berjalan. Maka bantulah mereka sampai benar-benar kokoh untuk berdiri dan berjalan sendiri.
jangan terus dituntun dan dituntun. Bantu dan bimbing mereka, tetapi jangan mengatur. Kenapa demikian? Karena sepenuhnya diri mereka dan keturunan yang kelak lahir dari perkawinan mereka adalah tanggung jawab mereka sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hargai harapan dan cita-cita yang mereka bangun di atas ilmu yang telah sampai pada mereka. Karena keterlibatan orang tua yang terlalu jauh dan tidak pada tempatnya dalam persoalan rumah tangga bukan akan membantu. Bahkan bisa sebaliknya, membuat mereka tak akan pernah kokoh. Ketika misalnya Mbak Dika Mas Dika baru ada permasalahan dengan Mbak Dita, curhat sama orang tua, piye ki, gimana ini. Begitu juga Mbak Dita, baru ada permasalahan kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi, bahkan di atas ranjang misalnya. Tapi ternyata curhat dengan Pak Hardadi, piye ki. Jangan. Begitu juga orang tua harus menanamkan kedewasaan dan kemandirian kepada anak-anak. Saya ulang kembali bahwa keterlibatan kita secara langsung terhadap anak-anak kita yang sudah berumah tangga bisa bahkan lebih mengeruhkan permasalahan mereka. Ini adalah nasihat untuk kita semua yang sudah berumah tangga. Saya punya anak perempuan. Mungkin dalam waktu dekat, ya Satmo ya. Ya Satmo, kita punya anak perempuan ya. Dalam waktu dekat mungkin akan menikahkan. Pastinya berat. Anak perempuan dari sejak kecil sampai umur 23 tahun ya Pak Hardadi, disekolahkan, diberikan kelayakan sebagai anak yang paling disayang, tiba-tiba diambil oleh anak orang dan akan dibawa pergi. Itu berat sebagai seorang bapak pastinya. Maka Mas Dika harus benar-benar menjadikan Mbak Dita sebagai amanat. Jaga baik-baik seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Muhammad Qasim. Penuh dengan kelembutan. Perempuan terbuat dari tulang rusuk. Jika kita luruskan dengan paksa bisa patah. Tapi kalau kita biarkan dia dalam kebengkokannya akan semakin membengkok. Maka apa? Tarik ulur. Dan Pak Hardadi pun jangan terlalu masuk. Begitu juga Pak Sutadi. Kita latih anak-anak kita mengarungi rumah tangga menjadi nahkoda yang handal dengan sebaik-baiknya. Ini adalah nasihat untuk saya pribadi dan hadirin sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketakwaan dalam semua urusan kita, mampu kita melaksanakan perintah-perintah Allah dengan cara yang terbaik, menjauhi larangan-larangan Allah dan Rasulnya dengan cara yang terbaik, mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan bersabar atas musibah-musibahnya. Akhirul kalam, saya doakan kepada kedua mempelai, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah terus memberikan keberkahan kepada anda berdua dalam suka dan duka. Dan semoga Allah terus menggabungkan di antara anda berdua dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kasiron kepada Ustadz Umair Sualan LC Habibullah yang telah memberikan tausiah. Sekali lagi jazakumullah khairan kasiron Ustadz. Injih, Bapak Ibu, jamaah walimatun nikah yang semoga dirahmati Allah. Selesai acara kita pada kesempatan ini, namun sebelum saya lanjutkan acara selanjutnya, saya informasikan sejenak
bahwa sehabis ini nanti Bapak Ibu dimohon doa kepada mempelai berdua, membacakan doa dan dengan jalan berjabat tangan. Sesudah itu, sudah berjabat tangan, Bapak Ibu dimohon untuk menuju tempat-tempat dahar yang telah disediakan, mengambil daharan dan nanti daharnya duduk kembali di tempat duduk yang telah tersedia. Bila mana sudah selesai dahar, penjenengan kok mau kondur, kami atas nama IO dan panitia keluarga mengucapkan sugeng kondur, saksamunipun mangkih dahar ing kalenggan menika. Sebelum itu, karena ini banyak keluarga besar Al-Irsyad, dua putra Mas Hardadi di Al-Irsyad, kepada Ustadz Muhammad Qasim, Ustadz Omer Suhalan, Ustadz Arif Ardiansah, Ustadz Juli Darmawan, dan juga Ustadz Mahful. Mohon untuk berkenan foto dulu. Juga Mas Slawi, Ustadz Slawi, mohon untuk berfoto, langsung memberikan doa dan nanti menuju tempat hidangan. Silakan Ustadz yang telah Anda sebut tadi. Ya, silakan ini guru-guru Zidan. Ustadz dari Al-Irsyad, Ustadz Mahful, Safarudin yang sering ngaji di D9, karena D9 ini setiap minggu mengadakan kajian. Info yang selanjutnya, acara ini terus terang sinar mulianya Mas Didi, sinar mulia abadi, dan saya sebagai IO bersama dengan 88 organizer, teman-teman ngaji semua, bila mana cocok dengan IO ini, bisa menghubungi saya atau Pak Didi, tidak membayar. Gratis, cuma mengganti bensin teman-teman kami. Ini sudah Pak Ustadz Slawi, oh iya, Masya Allah, yang kemarin membuat acara kick off, ya, Ustadz Ahmad Zainuddin. Siapa? Ustadz Mahful. Ini? Oh, membawa, iya ini Ustadz Mahful Safarudin. Yang di Ahwat juga Umu Konita, di Ahwat budinya, buliknya Mbak Dita, bisa foto tapi jangan lama-lama, langsung menuju ke tempat dahar. Dan sekali lagi ini dokumentasi dari Portra yang dokumentasi. Terima kasih Ustadz Mas Didi, mohon untuk ikut membantu Ustadz ini untuk menikmati hidangan. Terus dilanjut ini Kakung juga bisa memberikan doa, dilanjut dengan seluruh tamu yang hadir, mangkih lajeng mundut daharan menika pinarak bibaripun dahar badhe kondur kasumpanggaken. Kalebet rencang kula Suntara, Syekh Suntara ingkang menika ugi sawuh wonten ing kalian menika, mangke kasuwun derek jawat asta. Ya, di Ahwat juga Ummu Konita dan yang lain mohon untuk memberikan ucapan selamat, doa dan juga menikmati hidangan yang telah tersaji. Bu Suma, Mas Indro dan portranya Mas Said Hidayat bisa mengaturkan video-video kajian untuk mengiringi Bapak Ibu sekalian. Maaf Pak, Mas Joni, miyosipun mriki Pak, kersanipun miyosipun mriki Pak. Oh iya siap. Tugas Siap. seorang suami terbesar itu bukan ngasih Oke, makan iya. istrinya. Di sana juga Sebentar ada. lagi engkau akan mengatakan qabiltu nikahaha wa tazwijaha bil mahar. Ustadz Mahful, Mas Didi, ini masih di sini Mas Didi. Kawinnya dengan mahar yang disebutkan. Di ngarepin jenengan Mas Didi Maka Allah ada Ustadz Mahful. menyebutkan Bisa hal memilih ini menu dengan dari sebutan Sinar Mulia wa Abadi. akhadna Ibu minkum Bapak, mitsaqan yang tidak ada gemblong Seorang cotot lelaki dari ketika D9 tidak menikah, ada. Istrinya itu telah mengambil sebuah Tidak ada. perjanjian Gemblong yang cotot D9 dahsyat. tidak ada. Juga singkong keju tidak ada. Hanya ada Tapi 3 ada perjanjian yang Allah sebut beberapa dengan menu mitsaqan dari Sinar ghalidha. Mulia. Salah satunya adalah urusan pernikahan ini. Dan tugas terbesar seorang suami adalah membimbing, menggandeng tangan istrinya menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ada Alhamdulillah. pelimpahan Miyosipun tanggung kondur, jawab. miyosipun ngilen nggih Bapak-bapak, Ketika miyosipun ke seorang sebelah lelaki kanan mengatakan ke lapangan qabil itu tenis. selesai sudah. Dan informasi kersanipun Bahkan wonten klebet untuk wonten memisahkan susukan. suami istri Menika nggak wonten bisa. kilen gedung ugi wonten Dengan stand-stand kekuatan dahar. apapun, itu jadi Di milik sebelah suami. barat gedung ini di teras Sehingga juga tatkala mereka ada harus bercerai, stand mereka harus dahar. ke KUA, Yang macam-macam. Ahwat, yang Putri di sebelah timur Tolong teras perhatikan timur bahwa tugas ada stand terbesar dahar juga. Seorang suami adalah Ya, menyelamatkan diangkat tidak apa-apa istrinya Mas dari api Hendro neraka, dan membawa Mbah istrinya Dawab. ke dalam Miyos surga. sana dahar Allah dulu. mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian Oh dan iya keluarga iya. kalian dari Siap. api neraka. Nyuwun pangapunten, kesanipun Yang ngirit menyelonong papanipun masuk surga. ingkang Allah dahar mengatakan, wonten ing "Waqifuhum." injang menika
namung Innahum wonten mas'ulun. Jawi Berhenti enawang klebet kemawon. Suruh berhenti Dalam mereka di padang saja, mahsyar. Mereka akan tidak ada yang di luar. Di luar belum ada dan Rasul SAW sajiannya. mengatakan kullukum Jadi ra'in sekali wa lagi, kullukum mas'ulun daharnya an para ra'iyatihi. tamu di Semua dalam saja. pemimpin dan Di akan dalam dimintai semua, yang pertanggungjawaban di luar atas apa yang ternyata dia belum disediain Warajul dahar. ra'in Ya. fi ahli baiti. Tidak boleh Dan nginjen-nginjen seorang lelaki kamu. itu pemimpin di rumahnya. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang dia pimpin. Maka seorang suami dituntut untuk belajar agama ini. Sehingga dia bisa menggandeng istrinya menuju surga Allah Jalla Jalaluh. Pak Ayub, mari kita meng-MC berdua, Pak Ayub. Kalau MC ada orang dari nikah karena disuruh orang tua, Langsari ada dulu, orang cara nikah dari karena Mbok Yap. teman-temannya semua sudah nikah. Ada orang nikah karena terlanjur suka. Ada orang nikah karena memang dianggap sudah umurnya. Ada orang nikah karena ibadah, perintah agama. Yang mana yang benar? Harus Zidan. karena ibadah. Sekali lagi Karena Bapak kalau Ibu niatnya yang selain ibadah, di nggak ada ruang pahalanya. wanita atau ruang Bisa pria, orang nikah itu ternyata bayangkan daharnya di hidup dalam 50 saja, tahun di luar saya sama belum suami. siap. Itu bisa Teman saya berhari Sugeng, pahalanya lewat ada. sini bisa Geng, lewat Asal sana ambil niatnya sini, karena ini perintah biar agak Allah. cepet. Ya. Kalau kita niat ini karena ibadah, Dengan duduk kita ya akan Bapak, mudah melalui mari kita suka memberikan dukanya. doa kepada Kita mempelai. akan merasa nyaman Barakallahu saja. laka Ada saatnya turun, wa ada baraka saatnya alaika naik, wa ya sudah, jama'a bainakuma gitu fi kan. khair. Seperti itu. Kalau tidak niat dengan ibadah ini agak masalah, itu pasti masalah. Seperti kita kalau puasa Ramadan Ustadz nanti, Ibrahim. dari Wah, sahur kita tidak sudah lihat niat tadi, puasa Ustadz. kan, itu per detik hidup Silakan kita itu memilih pahala menu. semua tuh sampai buka puasa. Beda dengan orang kalau puasa Ramadan karena semuanya orang puasa ikut-ikutan saja. Bismillah. Lewat sini Pak, bisa muter, bisa ya. Ya. على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدار هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كل التباريك تجري هيا وبها كل الدعاء لنا ربانين الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري كل التباريك تجري هيا وبها كل الدعاء لنا ربانين الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي
قلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملال الخلق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن لله لله يهفو آملي لله ولحفظ كتاب الله من أول بسم الله للختم وللرضوان رحمن يا رحمن بمجيني يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي نوتين يا قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق
مريم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان. تكبير تكبير للحافظ وهو صغير والضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوته الأكوان. رحمن يا رحمن بمدين يا رحمن أصبحي ما يدوشو نبني ما يوسيتي ناوتي رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حصنا وهدنا أبدا وأمان. ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن. رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن. طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب. الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب. وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب. ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب. رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكلاب. رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكذاب. تأمل قدرة الرحمن وانظر سيهديك التأمل للصواب. ومد الطرف في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجواب. الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك
تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب تفيأ من ظلال الأرض حينا ولا تغتر يوما بالسراب وقف فوق القبور فرب ذكرى ستحمدها وتأوي بالإياب تفيأ من ظلال الأرض حينا ولا تغتر يوما بالسراب وقف فوق القبور فرب ذكرى ستحمدها وتهوي بالإياب ورتل نومة القرآن تلقى يباعدك الثواب عن العقاب وتابع مرسلا هاد حكيما أشعة حكمة من كل باب طويل الشوق يبقى فوجرابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه يا قد سارت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدار هذه يا قد سارت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بادعا على خير وإيثار ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كل التباريك تجري يا وبها كل الدعاء إلى ربانينا الباري بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تزدهي في كوننا الساري كل التباريك تجري يا
أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي والدجى حولي سواد في سوادي يا رؤوفا يا رحيما يا حليما يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعا يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشداد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد للهدى والحق وفقني إلهي فعلى توفيقك اليوم اعتمادي يا إله الكون يا عوني وغوثي يا ملال الخلق في يوم المعاد أنا يا ربي أرجو منك عفوا فاعف عن ذنبي وحقق لي مرادي نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن
يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكلاب رأيت الله في ذا الكون ربا جميع الكائنات له تحابي شواهد أنه فرد جليل على رغم المجادل بالكذاب تأمل قدرة الرحمن وانظر سيهديك التأمل للصواب ومد الطرف في كل النواحي سؤالك سوف يرجع بالجواب الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيها بالذهاب تفيأ من ظلال الأرض حينا ولا تغتر يوما بالسراب وقف فوق القبور فرب ذكرى ستحمدها وتأوي بالإياب تفيأ من ظلال الأرض حينا ولا تغتر يوما بالسراب وقف فوق القبور فرب ذكرى ستحمدها وتهوي بالإياب ورتل نومة القرآن تلقى يباعدك الثواب عن العقاب وتابع مرسلا هاد حكيما أشعة حكمة من كل باب طويل الشوق يبقى في اغترابي فقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا الدواهي تدوسين المصاحب في التراب وأعجب من مريدك وهو يدري بأنك في الورى أم العجاب ولولا أن لي معنى جميلا لبعت المكث فيه
قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزهار هذه يا قد سارت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأزدار هذه يا قد سارت للسعد في أمل تروي الجمال بألفان وأطيار أسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير اختار